bin Athaillah As-Sakandari menjelaskan tentang kemuliaan seorang hamba yang sesungguhnya adalah jika seorang hamba itu benar-benar merasa dirinya hamba. Allahumma a'inni 'ala dzikrik. Ya Allah, bantulah aku untuk zikir kepadamu, karena sungguh seseorang tidak bisa berzikir kecuali dibantu oleh Allah. Berdoalah karena engkau memenuhi permintaan Allah. Jangan berdoa untuk memenuhi permintaanmu. Panjangkan umur kami dan umur mereka semua dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi yudkhilu man syaa min ibadihi jannatahu birahmatihi wa huwa ar-rahmanur rahim. Wassalatullahi wassalamu ala ar-ra'ufir rahimi al-mab'uthi rahmatan lil alamina habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharina wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arhamna fi hadhihi dunya warhamna fil akhirati wa la tu'adzibna. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina ya rabbana wa la tumritna wa akrimna fi hadhihi dunya wal ukhra wa la tuhinna innaka anta ala kulli syai'in qadir. Ya Rabbana la tada' lana fi hadhihi al-lailati al-mubarakati dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la ghaiban illa radattah wa la daynan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal ukhra illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ya rabbana adfa'anna al-bala wal waba waz zina waz zalazil wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma unsurna, Allahumma ansuril muslimin, Allahumma ansuril muslimina fi bilad Palestin wa ahlik a'da'al muslimina fi Palestin. Allahumma ya Rabbana ukhsurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ih urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah, atas karunia dan nikmat Allah kita masih terus bisa melanjutkan pengajian kita. Semoga ini tanda bahwa kita ini sebagai ahli istiqomah hingga kelak di saat dicabut nyawa kita, dalam keadaan kita melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Di saat dicabut nyawa kita dalam keadaan kita di tempat yang diridhoi oleh Allah. Di saat dicabut nyawa kita benar-benar kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan lanjutkan. Sebelum membaca kitab hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari, kita akan baca satu hadis bil barakah, ya, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diringkas atau dikumpulkan oleh Ibnu Abi Jamrah, diambil dari kitab Sahih Bukhari
Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-100. An Abi Dzarrin qala musannif rahimahullah taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid amin langkon. An Abi Dzarrin diriwayatkan dari Abi Dzar radhiyallahu anhu. Abi Dzar meriwayatkan hadis qala, beliau berkata, Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma absara, tatkala Nabi Muhammad melihat, yakni Uhud dan gunung Uhud. Dalam riwayat lain, Nabi itu difahami oleh sahabat Nabi meminta tolong. Hei Abi Dzar, apakah kamu masih bisa melihat Uhud? Abi Dzar langsung melihat ke gunung Uhud dan masih kelihatan Uhud. Abi Dzar faham kalau Nabi Muhammad mau minta tolong. Nabi Muhammad itu kalau minta tolong itu melihat situasi kondisi. Kalau gunung Uhud masih terlihat berarti masih siang, mungkin untuk minta tolong. Kelihatan gunung Uhud? Kelihatan ya Rasulullah. Biasanya Rasulullah baru memerintahkan, aku minta tolong. Kalau gunung Uhud masih kelihatan berarti kalau kamu melakukan perjalanan ke sana, kamu masih bisa tanpa harus menggunakan lentera. Rupanya dalam hal ini lain. Abi Dzar mengira Rasulullah akan meminta tolong, tapi ternyata tidak. Falamma absara, tatkala Nabi Muhammad melihat, yakni Uhud dan gunung Uhud. Waktu melihat gunung Uhud, qala, beliau berkata, Nabi Muhammad bersabda, ma uhibbu, aku tidak berkeinginan, aku tidak senang, annahu, sesungguhnya, tahawwala li dhahaban, sesungguhnya gunung itu berubah untukku dhahaban menjadi emas, yamkuthu, yang akan diam, indi, bersamaku, minhu, sesuatu dari emas tersebut, dinarun, senilai 1 dinar, fawqa thalathin, lebih dari 3 hari, illa dinarun, kecuali 1 dinar, arsuduhu, yang aku jaga, aku siapkan, lidainin, untuk membayar utang. Tsumma qala, kemudian Nabi Muhammad bersabda, al-aktsaruna humul aqalluna, yang paling banyak hartanya itu adalah al-aqalluna, yang paling sedikit pahalanya. Illa, kecuali orang yang banyak hartanya, mangqala bil mali, orang yang berkata dengan hartanya, maksudnya berbuat dengan hartanya, kada wa kada, maksudnya diinfakkan. Wa asyara Abu Syihab yang meriwayatkan hadis ini mengisyaratkan ceritanya Nabi waktu Nabi Muhammad berkata, orang yang paling banyak hartanya di dunia ini paling sedikit pahalanya di akhirat, kecuali orang yang berbuat begini dan begini. Maksudnya apa? Mengeluarkan hartanya. Baina yadaihi Abu Sya'asyara, mengisyaratkan Abu Syihab baina yadaihi, di hadapan kedua tangannya, an yaminihi, ke kanan, wa an shimalihi, dan ke kiri. Wa qalilun mahum, mereka itu sedikit. Wa qalilun mahum, qalil, sedikit, hum, mereka itu, ma-nya ma tambahan. Wa qala, kemudian Rasulullah berkata, makanak, kau tetap di sini, hatta atiyaka, sampai aku datang. Sebab Nabi Muhammad setelah berkata seperti itu, Nabi Muhammad pergi, menjauh. Maka di saat Nabi Muhammad hendak pergi, Nabi Muhammad berpesan kepada Abi Dzar, makanak, kau tetap di sini, jangan kemana-mana. Wa taqaddama ghaira ba'idin, Nabi Muhammad berjalan tidak terlalu jauh. Kemudian Nabi Muhammad di situ melakukan perbincangan, tidak tahu apa yang diomongkan. Fasami'tu, aku mendengar sautan, suara. Fa'aradtu an atiyahu, aku pengen
datang ke Nabi. Dalam riwayat, aku takut sesuatu ada yang menghadang Nabi SAW. Jadi Abi Dzar itu pengen, ada apa Nabi Muhammad kok seperti terjadi perbincangan di situ. Jangan-jangan ada yang menghadang Nabi. Aku berkehendak untuk datang ke Nabi, tapi aku ingat pesannya Nabi, kamu tidak boleh kemana-mana. Tsumma dzakartu qaulahu, kemudian aku ingat perkataan Nabi, maka anak kau di sini Abi Dzar, jangan kemana-mana. Hatta atiyaka, sampai aku datang kepadamu wahai Abi Dzar. Falamma jaa, tatkala Nabi Muhammad datang, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, alladzi sami'tu, yang aku dengar itu apa? Atau begini berkata, qala Abu Dzar berkata, as-saut alladzi sami'tu, suara yang aku dengar itu apa? Suara yang aku dengar itu apa? Qala, Nabi Muhammad bertanya, wa hal sami'ta, apakah kau dengar Abu Dzar? Qala, Abu Dzar menjawab, na'am ya Rasulullah, aku mendengar suara tadi. Aku kira itu suara laki-laki yang menghadangmu. Ada apa? Siapa itu ya Rasulullah? Qala, Nabi Muhammad menjawab, atani Jibrilu, Jibril datang kepadaku. Man mata min ummatika, siapapun yang mati dari umatmu, la yusyriku billahi, tidak menyekutukan Allah, syai'an, dengan sesuatu apapun, dakhalal jannata, dia akan masuk surga. Qultu, kemudian aku bertanya, wa in fa'ala kada wa kada, biarpun dia punya dosa begini-begini ya Rasulullah? Qala na'am, ya, biarpun dia punya dosa seperti itu. Kita kembali dari hadis yang pertama. Nabi Muhammad melihat gunung Uhud lalu berkata, kalau seandainya gunung Uhud itu dirubah menjadi emas yang aku miliki, niscaya aku tidak ingin membiarkan emas itu tinggal di rumahku lebih dari 3 hari. Akan aku infakkan semuanya. Itulah Nabi Muhammad, tidak pernah menyimpan sesuatu di dalam rumahnya, nggak pernah nimbun, tidak pernah nimbun uang di dalam rumahnya, illa kecuali 1 dinar yang aku persiapkan untuk membayar utang. Maksudnya di sini ini dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam bab membayar hutang. Nabi Muhammad tidak akan pernah menyimpan uang kecuali untuk membayar hutang. Begitu pentingnya membayar hutang. Sedekah, Nabi Muhammad sangat senang sedekah, sebab sedekah pahalanya besar. Akan tapi ternyata utang lebih penting untuk kita bayar daripada sedekah. Dan ini kesalahan banyak orang, senang sedekah tapi utangnya tidak dibayar-bayar. Maka kepada para pembimbing, para ustadz sekalipun, jangan hanya senang mengambil uang dari umat tapi tidak diingatkan untuk bayar utang. Maka biarpun tidak pantas kalau ada orang datang misalnya, Pak punya utang enggak? Jangan nyumbang ke pondok loh ya, kalau punya utang. Kan nggak enak kalau ngomong gitu. Masa ada orang nyumbang dibilang punya utang enggak? Sudah bayar zakat belum? Ini kan nuduh. Cuman di majelis kita sampaikan, Anda tidak usah sibuk membayar, menumbang, namanya al-bahja atau madrasah. Tidak perlu Anda menyumbang kalau Anda masih punya utang, utang yang jatuh tempo. Adapun utang yang belum jatuh tempo, bisa saja Anda berbuat baik. Misalnya utang itu baru tahun depan harus dibayari, sehingga pada saat ini Anda ingin berbuat baik, mungkin Anda berbuat baik, dan ini boleh, bukan sesuatu yang maksiat, dengan syarat, dengan catatan bahwa ada gambaran sesuatu yang akan Anda gunakan untuk membayar di tahun mendatang yang sudah Anda tahu waktunya itu. Jadi kalau Anda punya utang tapi utangnya adalah masih belum jatuh temponya bulan depan, maka Anda bersedekah hari ini pun boleh, nggak ada masalah. Tapi dengan catatan ada gambaran-gambaran yang akan Anda gunakan untuk membayar tahun depan, bulan depan tersebut. Misalnya gaji, atau memang ada orang menjanjikan mau mengasih duit dan sebagainya, mungkin. Tapi kalau utang sudah jatuh tempo, maka tidak diperkenankan kita melakukan sedekah, bahkan itu maksiat. Memang ada sebagian orang mengatakan kalau kamu sedekah nanti akan dibayar utangmu. Ya tidak mungkin, haram. Kalau Anda punya utang jatuh tempo Anda bersedekah, ya nggak bisa. Nah, ini bermasalah nanti.
Zakat belum dibayar, mau bayar, mau bersedekah enggak. Bahkan yang namanya utang itu luar biasa. Nabi Muhammad pernah tidak mau menyolati orang yang punya utang. Mati punya utang, Nabi tidak mau menyolati karena dia zalim. Mati punya utang, sudah jatuh tempo, dia bisa bayar tapi menunda-nunda. Dan memang itu penyakitnya orang utang. Punya duit sudah ada di saku tapi nggak mau membayar secara cepat. Apalagi yang punya uang itu, yang kita pinjemi itu biasanya orang kaya. Ngentengin orang kaya mah gampang, dia banyak duit. Nggak bisa. Anda harus disiplin. Kalau Anda harus membayar hari ini, bayar hari ini. Kalaupun Anda tidak bisa atau tidak mampu membayarnya, Anda laporan ke dia, minta maaf. Atau kalau Anda mampu membayarnya tapi Anda ingin menggunakan uang lagi, Anda harus laporan lagi, mohon maaf, ini uang saya kembalikan, tapi saya mau pinjam lagi, bagaimana? Ini yang hati-hati urusan membayar utang. La yulwajitu yuhillu 'irdahu wa 'uqubatahu. Dalam hadis disebutkan, kalau orang punya uang, sudah mampu membayar hutang, kok tidak membayar hutang, orang itu boleh dihinakan dia. Boleh dihinakan dia. Karena itu orang hina. Yuhillu, kehormatannya sudah tidak ada. Jadi menjadi tidak terhormat kalau orang punya utang, sudah jatuh tempo dan dia punya duit, kok dia tidak membayar. Tapi kalau orang punya utang benar-benar nggak punya duit, benar-benar nggak punya duit, Allah tahu ini. Kalau Anda pura-pura, Allah juga tahu, maka diambil duit nanti. Kalau ada orang punya utang kemudian jatuh tempo dan dia benar-benar tidak punya uang, maka bagi yang punya uang wajib memberi tempo tanpa ada imbalannya. Fanadhiratun ila maisarah. Jadi bagi yang punya duit, yang meminjami, kalau orang yang dipinjami itu betul-betul bangkrut, tidak punya uang saat itu, maka bagi yang punya uang wajib memberi tempo. Wajib memberi tempo. Nah, ini keindahan di dalam peminjam meminjam. Bagi yang meminjam uang, Rasulullah mengancam kalau dia menunda-nunda. Bagi yang meminjamkan uang pun tidak boleh mencekik. Makanya yang namanya riba ini benar-benar mengerikan. Sehingga karena kebodohan seseorang itu, kalau ada orang, ustadz lagi ini kejadian suatu ketika, ini ada salah satu ustadz itu minjemin duit sama orang. Kalau ternyata sudah jatuh tempo tidak bisa membayar, memang dia mengatakan tidak pakai riba, tapi didenda, ya sama aja bohong. Tapi dia nggak sadar tuh, padahal dia, oh masya Allah, dia Al-Quran punya, mondok juga lama, tapi begitulah yang namanya ghaflah, kelalaian dia, ilmunya tertutup oleh kerinduannya untuk mendapatkan dunia sebanyak-banyaknya, sehingga tidak sadar bahwasanya itu hakikat riba. Jadi hakikat riba itu adalah utang piutang yang gara-gara yang waktu mengembalikan harus ditambah, dan penambahnya itu bisa saja tanpa ada imbalan tempo, bisa saja untuk menggantikan tempo. Misalnya Anda meminjamkan dari kami 1 juta tapi harus mengembalikan 1.100.000, itu riba. Atau sebetulnya saya tidak pengen minta riba, saya pengen bulan depan Anda bayar 1 juta. Cuman di saat Anda bulan depan tidak bisa membayar 1 juta, kalau Anda bayar bulan depan 1 juta, beres, tidak ada masalah. Cuman ternyata Anda tidak bisa membayar di bulan depan, lalu bagaimana? Saya hukum denda. Nah ini sama juga, itu riba. Cuman namanya orang tidak sadar. Baik sisi orang yang pinjam uang, hati-hati. Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad paling lebih cepat digambarkan daripada angin yang tertiup. Begitu cepatnya Nabi Muhammad mengeluarkan uang. Jadi tidak ingin ada uang yang tertimbun di dalam rumah beliau, tapi semua segera dibagi-bagi, kecuali dia bakal nyimpen uang jika untuk membayar utang. Artinya apa? Membayar utang lebih dahulukan daripada sedekah. Ini harus difahami. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya, hati-hati orang kaya. Kalau ada orang kaya sama orang melarat, ternyata orang kaya itu yang banyak duitnya itu paling sedikit pahalanya. Paling sedikit pahalanya, kecuali lah ini. Kalau pengen jadi orang kaya yang banyak pahalanya, dikatakan al-aktsaruna al-aqallun, yang paling banyak uangnya, paling banyak hartanya, paling sedikit pahalanya. Waduh, orang kaya ngenes. Lalu bagaimana? Nah, agar engkau menjadi orang kaya dan banyak pahala, ini qala bil mali, dia mengucapkan atau berkata dengan hartanya, berbuat dengan hartanya,
kebaikan di sana, kebaikan di situ, sedekah di sini, bangun masjid, musola, pesantren, nyantuni fakir miskin, dan seterusnya dan seterusnya. Itu baru orang banyak pahalanya, sudah kaya banyak pahalanya. Dan ini yang harus kita ngiri, sampai yang dikatakan ghibtah. Ada ngiri yang diperkenankan adalah ngiri kepada satu orang ilmu, orang punya ilmu, lalu kita ngiri, ya Allah, aku kok pengen punya ilmu kayak dia, sehingga menuntut ilmu. Yang kedua adalah orang ngiri kepada orang kaya bukan karena kekayaannya. Ada orang kaya kok dermawan, tapi ngirinya ngiri yang mulia, istilahnya ghibtah. Itu orang itu kaya, sudah begitu kaya, sedekahnya banyak, bangun sana sini, ya Allah enaknya. Anda ngiri, maksudnya pengen, lalu bermohon, ya Allah aku pengen kaya seperti orang itu, ya Allah. Biarpun tidak kaya, maka dia mendapatkan pahala. Baik, menjadilah orang kaya yang banyak pahalanya, maka berbuatlah dengan hartamu begini dan begini dan begini, maksudnya banyaklah infak, membantu orang yang membutuhkannya, untuk lembaga-lembaga yang mulia, agar menjadi amal jariah untuk Anda. Kemudian setelah itu menunjukkan kepatuhan para sahabat Nabi untuk menempati tempat. Waktu Nabi Muhammad akan meninggal, Nabi Muhammad tiba-tiba setelah ngomong begitu, Nabi Muhammad menjauh. Dan di saat Nabi Muhammad menjauh, rupanya Nabi Muhammad di tempat tersebut yang agak jauh, ngobrol dengan Abu Dzar misalnya di tempat ini, tiba-tiba Nabi Muhammad minggir, karena Nabi Muhammad ingin berkomunikasi dengan yang lainnya. Di situ malam, sebabnya gelap di malam hari itu, karena waktu itu kelihatan kelihatan gunung Uhud, kemudian semakin waktu semakin larut sehingga sampai tidak kelihatan. Tapi diribut, Nabi Muhammad seperti berbincang-bincang begitu, ada apa dengan Rasulullah, apakah ada yang mengganggunya? Tapi Abu Dzar tidak berani mendekat kepada Rasulullah karena sudah dikasih tahu Rasulullah, makanak tempatmu, kau jangan kemana-mana. Tapi Abu Dzar mendengar suara. Setelah Rasulullah kembali, baru Abu Dzar bertanya, ya Rasulullah, suara apa itu? Rasulullah bertanya, kau mendengarnya? Iya ya Rasulullah, aku mendengarnya. Dijawab Rasulullah, itu tadi Jibril ngasih tahu, tidak ada yang meninggal dari umatku asalkan tidak menyekutukan Allah kecuali dia masuk surga. Kemudian Abu Dzar menimpali, biarpun dia banyak salah dosa begini-begini, iya, dia bakal masuk surga. Jadi intinya ahli la ilaha illallah itu akan masuk surga. Jadi la ilaha illallah masuk surga, biarpun nanti misalnya harus diampirkan di neraka untuk diselesaikan urusannya, karena mungkin dia berbuat salah begini, berbuat salah begitu dan sebagainya. Tapi apa? Pada akhirnya dia akan menemukan keabadian di dalam surga. Cuman jangan ngentengin, ya sudahlah, yang penting aku beriman saja kepada Allah, yang penting aku iman tidak menyentuhkan masalah maksiat lah. Berani maksiat itu sendiri mencabut iman kalau orang tidak sadar. Berani maksiat itu bagaimana maksudnya? Ini jangan, nggak bisa sampai suatu ketika ini mau aku kabarkan. Kalau kamu kabarkan bisa saja orang mengentengkan, yang penting aku masuk surga. Sehingga sebagian para sahabat melarang, jangan disebarkan berita-berita kayak semacam itu. Nanti orang yang nggak paham akan mengentengkan, yang penting kan kita tidak menyekutukan Allah, biarpun kita mabuk, biarpun kita zina, biarpun kita ini. Apakah tidak ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak ada seorang melakukan zina di saat berzina dalam keadaan punya iman. Nggak ada orang berzina waktu zina imannya tidak ada. Sehingga kalau dicabut nyawanya saat itu, itulah su'ul khatimah, imannya tidak ada, maka nggak ada keselamatan di akhirat. Maka jangan ngentengin dosa. Maka disebutkan dalam riwayat, wa in zana wa in sariq, biarpun berzina ya Rasulullah, biarpun curi, ya biarpun dia pernah mencuri, dia pernah berzina, asalkan tidak menyekutukan Allah, maka nanti bakal selamat, bakal masuk surga. Tapi diselesaikan dulu dong urusannya kepada Allah, urusan berzinaannya, urusan pencuriannya selesaikan. Nah ini, jadi orang sudah terlanjur melakukan dosa itu, nanti kemudian dia menjaga imannya, dia akan masuk surga. Tapi kalau ada orang niat melakukan dosa, itu dikhawatirkan imannya yang tidak ada. Kalau sudah imannya tidak ada, tidak akan mendapatkan surga, karena imannya sudah tidak ada. Kunci untuk selamat adalah iman. Maka jangan sampai ngentengkan tentang maksiat. Setelah dengar ini, miftahul jannah la ilallah, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya itu la ilallah, maka dia bakal masuk surga. Ya sudahlah, nanti aja, sementing saya pokoknya kalau mati nanti saya pengen mengucapkan la ilaha illallah, nggak mau sholat. Giliran mati bilang botolnya mana, bisa ngomong gitu nanti.
Karena apa? Dia tidak membiasakan la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah kalau sudah mendarah daging di dalam dirinya itu, la ilaha illallah, pancaran dari iman yang sesungguhnya, keyakinan akan la ilaha illallah yang menjadikan mata, lidah, anggota tubuhnya berla ilaha illallah, maka di saat dicabut nyawanya ia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Nggak ada. Almar'u mata ala ma asya'alaihi. Seseorang itu bakal mati sesuai dengan waktu hidupnya dulu bagaimana. Kalau hidupnya ahli dzikir, debat kepada majelis yang mulia, nanti kalau waktu mati dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Makanya jangan sampai memahami hadis-hadis kayak begini, wah enaklah ini tidak ada yang mati dari umat Nabi Muhammad kecuali masuk surga. Wah enaklah. Bahkan dalam hadis Nabi, wa in zana wa in saraq, biarpun curi dan melakukan zina, biarpun melakukan zina, biarpun mencuri, bakal masuk surga. Tetapi yang dikhawatirkan itu tapi itu semua akan melakukan proses dosanya. Kalau tidak diampuni oleh Allah di dunia, maka di akhirat akan dihukum. Maka nanti ilmu selanjutnya adalah yang punya dosa, agar nanti tidak perlu dinyos di akhirat, tidak perlu dimasukkan ke neraka dulu, maka segera minta ampun kepada Allah di dunia. Yang pernah berzina, minta ampun di dunia. Yang pernah mabuk, minta ampun di dunia sebelum mati. Dan kalau Allah mengampuni Anda di dunia, tidak akan Allah menyiksa di akhirat. Maka jangan ragu untuk minta ampun kepada Allah terus dan terus dan terus, sebesar apapun dosa yang Anda lakukan, asalkan Anda hadirkan penyesalan, berjanji untuk tidak mengulangi, lalu Anda pun meninggalkan pekerjaan tersebut, Anda menghadap kepada Allah dengan derai air mata, penyesalan, rasa takut kepada Allah, Allah akan ampuni. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang tobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Ini makanya tetap harus kembali kepada Allah. Tapi yang enggak selamat tuh yang entengkan. Saya zina, ya nggak apa-apa zina, nggak apa-apa mabuk, yang penting tidak menyekutukan Allah. Yang penting jangan menyekutukan Allah. Syirik, astagfirullahaladzim, syirik, zina, ya nggak apa-apa, pokoknya jangan menyekutukan Allah. Lah nggak mungkin ahli iman ngomong begitu, nggak mungkin ahli iman ngomong begitu. Jadi ungkapan Nabi ini adalah, jika ada orang melakukan zina, dia punya dosa, dia pernah mencuri, kalau dia mati asalkan dia tetap la ilaha illallah ahli iman, maka dia bakal selamat. Jadi matinya dalam keadaan iman. Tapi kalau mati dalam keadaan dia berzina, kemudian melakukan satu kemaksiatan, atau dalam hatinya tidak takut dengan itu zina, berarti tidak ada iman di dalam hatinya. Yang bisa menghancurkan keimanan itu adalah kekurang ajaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seperti menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah, merendahkan syariat Nabi Muhammad, itu memang tidak disebut sebagai syirik. Jangan digambarkan yang namanya syirik itu hanya orang menyekutukan Allah, menyembah berhala. Oh tidak, menduakan Allah tidak harus dengan menyembah berhala. Menduakan Allah tidak harus kita itu menyembah Tuhan selain Allah, tidak. Akan tapi menjadi sebab dicabutnya iman. Orang tidak punya iman, itulah yang menjadikan dia itu tidak bisa masuk surga. Jadi ahli la ilaha illallah adalah ahli iman. Nah, iman ini tentunya kalau digambarkan oleh orang itu kunci. Tapi kunci ini harus ada pelengkapnya agar bisa berfungsi secara sesungguhnya. Kunci la ilaha illallah, akan tapi kelengkapannya ada sholat, ada menjauhi zina dan sebagainya. Maka jangan sampai membaca hadis yang semacam ini keblinger lalu berkata yang penting tidak menyekutukan Allah, biarpun zina, biarpun mabuk. Ayo, kalau kebetulan mati dalam keadaan mabuk, punya iman atau tidak? Nggak punya iman dia. Itulah yang namanya su'ul khatimah. Jadi istilah mati su'ul khatimah itu di akhir pungkasan hidupnya seorang hamba karena kemaksiatan atau karena tidak terima dengan ketentuan Allah, dia adalah tidak punya iman, biarpun di dunianya adalah ahli sujud. Di dunianya ahli sujud, tapi sujudnya bukan karena Allah. Ternyata pada akhir kehidupannya dia bisa berkomunikasi dengan setan. Lalu setan menawarkan, kamu ikut aku saja. Iya, mati. Maka mati dalam keadaan kafir. Dan tidak ada yang tahu. Maka dari itu urusan husnul khotimah, su'ul khotimah, tidak boleh kita berprasangka buruk kepada siapapun yang kita lihat. Anda tidak boleh berprasangka buruk, sebab itu urusan dia dengan Allah. Urusan seorang hamba kepada Allah, mungkin waktu meninggal dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, tapi bisa saja dengan hatinya. Jadi kita pun dari sisi itu. Tapi bicara tentang su'ul khatimah itu adalah ilmu untuk diri sendiri, bukan untuk nilai orang. Kalau nilai orang, nilai baik, misalnya orang itu mati dalam keadaan sujud, Allah, mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah,
Lalu yang mati tidak mengucapkan la ilaha illallah, apakah kita katakan dia orang tidak selamat? Ya nggak boleh dong. Dia mati dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah dengan lidahnya, tetapi hatinya mungkin mengucapkan la ilaha illallah, maka husnudon dalam hal ini. Jadi ilmu mati dalam keadaan la ilaha illallah, mati su'ul khotimah, husnul khotimah, ilmu untuk pribadi. Maksudnya agar kita takut jangan sampai kita mati dalam keadaan su'ul khotimah, dalam keadaan tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, dalam keadaan hati kita ternyata cenderung kepada kemaksiatan, atau hati kita sudah tidak percaya dengan ketentuan Allah, tidak terima dengan ketentuan Allah. Terima, kenapa saya sakit? Dia tidak terima dari Allah, dicabut nyawanya saat itu. Dia tidak punya iman saat itu. Maka hati-hati. Inilah hadis yang kita baca pada kesempatan ini, tentang utang yang pertama. Yang kedua, himbauan orang yang punya duit agar duitnya berarti dan berguna, banyak amalnya. Yang ketiga, bahwasanya umat Nabi Muhammad itu asalkan tidak menyekutukan Allah dapat bagian surga. Adapun kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan itu akan diselesaikan dulu urusannya di neraka, kecuali kita minta ampun di dunia. Kalau Anda berdosa minta ampun di dunia, maka Allah tidak akan menyiksa di akhirat. Maka Allah itu bakal menyelesaikan urusan dengan hambanya ada 3 macam. 1, seorang hamba minta ampun terus di dunia, lalu kemudian Allah memberinya ampun begitu saja, maka saat itu dia tidak akan diseksa di dunia, tidak akan diseksa di akhirat. Yang kedua, seorang hamba yang beriman diampuni oleh Allah padahal orang itu tidak pernah minta ampun. Dengan cara apa? Diseksa oleh Allah di dunia, diberi segala macam penyakit. Makanya sesungguhnya penyakit itu bagi seorang ahli iman penghapus dosa. Diberi penyakit oleh Allah di dunia sehingga dia hanya sabar Allah, maka dengan penyakit di dunia Allah tidak akan menyiksa lagi di akhirat. Lah kok di dunia istighfar enggak, sehat melulu, sehat terus, istighfarnya mah jarang tapi sehat terus. Nah ini karena dia masih ahli la ilaha illallah, meninggal nanti masuk surga tapi dinyos dulu di neraka, diselesaikan dulu. Karena apa? Dia punya utang dan belum diberesi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal milih mana. Kalau Anda berkata saya enggak punya dosa, enggak, Anda bukan Nabi, Anda pasti punya dosa. Tinggal Anda pilih sekarang, minta ampun kepada Allah segera, atau minta diseksa di dunia. Lebih enak diseksa di dunia daripada di akhirat. Lebih enak diseksa di dunia daripada di akhirat. Atau biarin sajalah, di akhirat sajalah diseksa dulu, yang penting masuk surga, begitu. Nah nih, maka dari itu yuk kita segera minta ampun kepada Allah, minta ampun, tobat, istighfar, menyesali dosa-dosa yang pernah kita lakukan dengan harapan Allah mengampuni dosa. Dan di saat kita sudah banyak minta ampun, istighfar kepada Allah, kok dikasih sakit oleh Allah di dunia? Kalau memang dosa kita sudah diampuni oleh Allah, ternyata kita masih dikasih sakit oleh Allah di dunia, ketahuilah itu artinya Allah ingin ngangkat derajat Anda. Allah tidak terima kalau memasukkan Anda di satu surga, pengen diangkat lagi, tapi mau diangkat lagi nggak mau ibadah. Aku cinta kepada hambaku ini, pengen aku angkat derajatnya. Dia nggak bermaksiat, dia masya Allah sudah minta maaf kepada, sudah ini luar biasa, sudah minta maaf kepadaku, tapi aku ingin ngangkat lagi ke surga lebih tinggi, tapi aku tunggu-tunggu nggak mau beribadah banyak. Ya sudahlah, aku kasih sakit. Setelah sakit diangkat derajatnya oleh Allah. Maka seperti yang pernah kami terangkan, jelaskan bahwasanya musibah yang menimpa seorang mukmin di dunia ada 3 hal. 1, karena Allah ingin menghapus dosa tersebut. Yang kedua, karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Atau yang ketiga, karena Allah ingin membuatkan tabungan pahala nanti kelak di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Kita langsung ada hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi darin amin ila anqal. Sudah hikmah yang ke? Hikmah yang ke? Hikmah at-tasi'ah
asyarah ba'dal mi'ati, hikmah yang ke-119. insyaallah kita sudah hikmah yang ke-119. 118 hikmah sudah kita lewati. Qala al-musannif rahimallahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin, ila anqal la tadrub iwadan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin, ila anqal la tatlub iwadan ala amalin lasta lahu fa'ila yakfi minal jazai laka alal amali an kana lahu qabila. La tatlub iwadan, jangan kau minta imbalan, ala amalin, atas amal, lastalahu fa'ilan, yang tidak engkau lakukan. Ya, kalau engkau tidak melakukannya maka tidak pantas kau minta imbalan. Ini menjelaskan tentang sebelumnya, ini menambah jelas tentang hikmah yang sebelumnya. Jadi kalau pengen kita itu mendapatkan syarat bahwasanya agar amal kita itu bisa memberikan buah nanti di akhirat, harus ada yang namanya ketulusan. Sehingga tanda tulusnya seorang beramal itu di saat mereka itu tidak mengharap apapun dari Allah subhanahu wa ta'ala imbalan. Jadi dia berbuat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semakin hebat selagi seorang berbuat itu. Kalau ditanya kenapa engkau melakukan itu semuanya, karena aku seorang hamba, saya ingin melakukan ini hanya karena Allah, tidak mengharap sesuatu apapun, pokoknya aku melakukan karena Allah. Nah, dikukuhkan lagi oleh hikmah berikutnya bahwa jangan sampai engkau meminta imbalan. Di sini iwab, bukan pahala. Iwab itu adalah selain pahala. Kalau pahala itu adalah rahmat, kemuliaan dari Allah, karunia. Kalau pahala itu akan, tapi ini semacam gaji. Aku bekerja, berikan kepadaku ya Allah. Ini kurang ajar kepada Allah. Seolah-olah itu memang kita sudah punya kontrak kepada Allah, kalau aku berbuat 2 rakaat ya Allah kau beri aku pahala seperti ini. Enggak, tidak semacam itu. La tatlub, jangan kau minta iwadan, imbalan. Kau tidak perlu minta imbalan kepada Allah. Sebab apa? Engkau tidak punya perbuatan, bagaimana engkau minta imbalan kepada Allah? Kamu sadar tidak bahwa siapa yang menjadikan kamu bisa berjalan? Allah. Engkau bisa menggerakkan tanganmu untuk bertakbir, Allah. Yang melembutkan punggungmu untuk rukuk adalah Allah. Yang memudahkan jidatmu untuk sujud adalah Allah. Semuanya sahamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apakah pantas setelah itu kita menuntut bahasanya aku berhak masuk surga karena ini semua ya Allah? Dalam hikmah yang pertama sudah dijelaskan, engkau masuk surga bukan karena amalmu, karena rahmat Allah. Tapi amalmu itu penting, karena amalmu itu tanda bahasanya kau pasrah kepada Allah. Tapi tidak boleh kita meyakini atau berkata bahwasanya aku akan masuk surga dengan amalku. Ketahuilah, amalmu tidak memasukkan ke surga. Amalmu tidak masukkan seseorang ke surga, dan ini sudah dibahas pada hikmah yang pertama dan kedua kalau tidak salah. Akan tetapi Imam Ibn Atwal As-Sakandari mengajarkan kita agar kita itu semakin tulus kepada Allah. Kebaikan yang bisa kita lakukan itu ternyata karena kebaikan Allah. Sungguh murahnya Allah. Di saat Anda ingin mendekat kepada Allah, ternyata Allah terlebih dahulu mendekat. Di saat Anda ingin berbuat baik untuk Allah, ternyata terlebih dahulu Allah berbuat baik kepada Anda. Anda ingin melakukan sholat, Anda ingin bertahajud, Anda ingin bersedekah, ternyata Anda bisa bersedekah dengan ratusan juta itu. Sebelum Anda sedekah, siapa yang ngasih rezeki kepada Anda? Allah. Ternyata kebaikan Allah mendahului kebaikan Anda. Sehingga benar, subhanalaka nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Tidak ada yang bisa menyanjung Allah seperti Allah menyanjung diri Allah sendiri. Jadi kita tidak akan bisa bersyukur. Wa in ta'udhu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau engkau ingin menghitung nikmat Allah, nggak bakal bisa engkau menghitungnya.
Maka ini Imam Ibn Athaillah As-Sakandari menyadarkan kita bahwa kamu jangan ujub, jangan merasa bangga kalau sudah punya amal banyak semacam itu. Kemudian merasa bahasanya, wah aku sudah alhamdulillah, sudah 40 tahun saya tahajudan terus, puasa Senin Kemis 25 tahun. Alhamdulillah, berarti saya sudah harus masuk surga dong. Seolah-olah sudah punya tiket surga. Malu kalau ditanya oleh Allah, siapa yang menjadikan kamu bisa sholat? Dia tidak akan menjawab dari dirinya, Anda tidak punya saham sedikit pun. Maka setelah itu, pantaskah engkau di saat merasa bahwa engkau tidak punya saham di dalam amal Anda, kok setelah itu minta gaji dari Allah? Tidak pantas. Jadi yang harus kita sadari bahwasanya, agar itu mengantarkan hakikat ikhlas yang menjadikan kau bisa salat Allah, kau bisa bersedekah Allah, kau datang ke sini Allah. Maka dengan begitu akan semakin kuat iman kita, keyakinan kita, bergantung kita kepada Allah, agar Allah terus memudahkan kita untuk bisa berbuat baik, dan begitu terus kita berharap agar Allah bisa memudahkan kita berbuat baik. Nah ini karena sadar bahwasanya kita berbuat begini bukan karena kekuatan kita, tapi Allah yang kasih kepada kita. Sehingga di saat orang berpikir begitu, lupa minta namanya imbalan. Jadi kalau minta imbalan itu sebenarnya kurang ajar. Ya Allah, aku sudah sholat nih 2 rakaat, maka berikan aku pahala begini ya Allah. Tidak ada yang demikian itu. Maka la tatlub iwadan, jangan kau minta imbalan dari Allah atas pekerjaan yang engkau tidak pernah melakukannya secara sesungguhnya. Memang kelihatannya engkau menggerakkan tanganmu, akan tapi kekuatan di tanganmu adalah Allah kasih. Engkau bisa sujud, kelihatannya engkau yang melakukannya, tapi itu kemudahan yang Allah kasih kepada Anda. Sahamnya 100% adalah Allah. Dan setelah itu, pantaskah Anda setelah itu menuntut ya Allah? Sehingga Imam Ibn Athaillah As-Sakandari ingin menghantarkan kita kepada puncak keikhlasan. Akan tapi yang lebih penting, ketahuilah, yakfi minal jaza, balasan yang paling penting yang engkau butuhkan dari Allah itu adalah apa? Amalmu itu diterima oleh Allah. Yakfi minal jaza, cukuplah sebagai balasan yang sesungguhnya. Jaza, balasan yang sesungguhnya, yang engkau tunggu-tunggu, yang engkau nanti-nanti, dan ini sangat bermanfaat untukmu. Balasan atas amalmu itu apa? Jika Allah sudah berkata, aku terima amalmu, karena selama ini kita berbuat karena Allah. Kalau sudah Allah menerima amal kita, Allah ridho kepada kita. Kalau Allah ridho kepada kita, kelak di akhirat tidak akan kita ditempatkan di tempat yang menyakitkan kita. Maka karena Allah ridho, kalau diridhoi oleh Allah, sudah tempatnya pasti di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena neraka adalah tempat murkanya Allah. Neraka tempat Allah murka kepada mereka ahli neraka. Karena Allah ridho kepada Anda, maka Anda akan diangkat di surga, akan dimuliakan oleh Allah. Maka yakfi minal jazai, cukuplah sebagai balasan dari amal yang pernah kita lakukan, alal amali, atas amal yang kita lakukan, angkana, sekiranya Allah itu menjadi lahu terhadap amal tadi, qabilan, menerima. Jadi sebagai balasan yang paling penting adalah kalau Allah sudah nerima amal kita. Anda sadar rasa tulus dan cinta Anda kepada istri atau suami atau kepada orang yang dalam irama karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kecintaan Anda kepada orang tersebut, maka Anda menghadiahkan bingkisan hadiah. Baru Anda tulus itu kalau waktu Anda memberi hadiah itu tidak mengharap apa-apapun. Apakah besok saya dikirimi hadiah atau tidak, nggak penting. Penting karena ini anak baik, kemudian dia berprestasi, kemudian saya senang kepada anak ini, maka saya beri hadiah kepada anak tersebut. Jadi saat Anda memberinya itu tulus, tidak mengharap apapun. Kemudian setelah itu, apa yang Anda inginkan di saat Anda memberi hadiah kepada orang tersebut? Apa? Diterima hadiah kita. Kalau tiba dia mengatakan saya nggak mau hadiah, tidak saya terima, tersinggung atau tidak? Bukan tersinggung, maksudnya tidak enak kita, kok ternyata apa yang kita berikan tidak diterima, karena mungkin tidak memenuhi syarat. Mungkin apa, ini hadiah ini tidak bagus, atau ini, padahal kita sudah berjuang. Makanya ini hadiah kepada manusia saja, Anda harus benar-benar
sekiranya hadiah itu bakal diterima oleh dia, agar kita puas. Dan memang tidak bisa kita membuat contoh untuk Allah. Kenapa? Tidak bisa kita membuat contoh apa yang dilakukan oleh Allah dengan apa yang dilakukan oleh seorang hamba, kecuali hanya untuk mendekatkan. Tapi dengan Allah lebih dari itu. Maka kalau anda ingin melakukan satu amal karena kecintaan anda, keimanan anda kepada Allah, maka yang paling menyenangkan kita adalah jika amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah diterima oleh Allah, buah dari penerimaan ini, Allah akan memberi semua yang kita inginkan. Allah akan mencukupi semuanya. Mendekat kepada Allah dengan yang fardu, kemudian mendekat kepada Allah dengan yang sunnah. Di saat kita melakukan itu semua karena Allah, maka Allah akan menjadi tangan kita, menjadi mata kita, menjadi apa yang kita inginkan. Maksudnya, apa yang kita inginkan itu di bawah riayah Allah, pertolongan Allah, perlindungan Allah, sehingga mata tidak mudah bermaksiat, anggota tubuh tidak mudah melakukan dosa, lidah pun berucap hanya yang baik-baik. Kenapa? Karena sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini kita pengen amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah diterima oleh Allah, akan dijaga semua kita. Yang penting itu. Sehingga ada istilah ikhlas kalau kita kembangkan lagi. Ikhlas itu berbuat baik karena Allah. Bagaimana ikhlas bisa terwujud? Karena apa? Dia meyakini bahasanya saya ini adalah hamba Allah, dan apapun yang aku lakukan harus karena Allah, bukan hambanya si fulan, si A, si B, sehingga kita berbuat baik hanya karena pengen disanjung si A dan si B. Tidak, akan tapi kita ingin berbuat baik karena Allah. Maka Imam Ibn Athaillah tadi ingin meningkatkan terus sampai kita derajat ini, sampai ini. Jadi yang kita inginkan adalah bagaimana diterima oleh Allah. Sehingga karena pengen diterima oleh Allah, lihat, kalau kepada manusia saja, kalau sampai tidak diterima bagaimana? Akan dikemas yang bagus, mungkin penasaran, dibuka lagi, dipilihkan yang paling bagus, subhanallah, dirapikan semuanya, cara menyampaikannya yang baik agar diterima. Kalau tidak diterima, bermasalah. Ini dengan manusia. Bagaimana dengan Allah? Kalau kita melakukan sholat, tentu agar sholat kita diterima oleh Allah, khusyuk karena Allah, rukun-rukun zahir kita penuhi, adab-adabnya kita laksanakan, baru setelah itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah itu apa yang kita harap? Bukan balasan. Kalau balasan menunjukkan kita tidak tulus lagi, tapi kita ingin bahasanya, ya Allah terimalah amalku, selesai. Ini puncak luar biasa. Maka Ibn Athaillah Sakandari, memang mula-mula kita boleh berbuat baik karena kita mengharapkan sesuatu. Misalnya agar rezeki lancar, tidak apa-apa. Ini kelas-kelas ya, kelas TK, kita sholat duha untuk ya duit. Ini datang ke kiai pun ternyata hanya minta selembar kertas agar dagangannya lancar, kan ada begitu, banyak semacam itu. Ya itu tidak apa-apa, kelas-kelas TK. Tapi kita ingin pada waktunya nanti kita melakukan sholat duha bukan karena pengen rezekinya dilapangkan, tapi ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau diterima oleh Allah, luar biasa, surga. Bahkan kalau sudah menjadi kekasih Allah, apa yang kita inginkan Allah bakal kasih. Kalau tidak baik untuk kita, bakal dijauhkan oleh Allah dari kita. Maka dari itu, jangan engkau bangga, jangan engkau sombong dengan amalmu, lalu engkau merasa dengan amalmu itu seolah-olah engkau sudah punya tiket surga. Maka la tatlub, jangan sampai engkau menuntut atas amalmu imbalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan engkau menuntut imbalan. Kenapa? Karena yang menjadikan engkau bisa berbuat baik itu semua Allah, sahamnya Allah, engkau tidak punya saham apapun. Kemudian, dan lebih dari itu, berharaplah diterima saja dari Allah. Jangan berharap Allah memberikan imbalan kepadamu. Berharaplah bahwasanya amalku diterima oleh Allah, sehingga kalau sudah anda sampai makom ini, maka itu makomnya orang-orang ikhlas yang sesungguhnya. Sehingga sampai dikatakan oleh Abu Yazid Al-Bustami, Abu Yazid Al-Bustami berkata suatu ketika, kalau seandainya aku tahu bahwa ada 2 rakaat yang aku lakukan selama ini pasti diterima oleh Allah, niscaya sudah cukup bagiku. Dia amalnya banyak, kalau yakin 2 rakaat saja sudah diterima oleh Allah, sudah luar biasa. Begitu besarnya nilainya 2 rakaat. Tahu, maka kita tidak tahu kalau amal kita diterima atau tidak. Maka karena kita tidak tahu amal kita diterima oleh Allah atau tidak,
maka tolong dijaga sampai diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai mati dijaga. Setelah kita sodorkan, kita hadiahkan, kita berikan kepada Allah salat kita, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, kita sudah ikrar bahwasanya salatku, ibadahku, hidupku, matiku itu untuk Allah. Terus ini dijaga, jangan dirubah sampai dicabut nyawa kita, baru nanti kita melihat buahnya bahwasanya itu adalah ikhlas. Di dalam pengajian ikhlas kita mungkin ada yang sudah pernah mendengar tentang yang di CD tentang ikhlas. Begitu peliknya yang merusak ikhlas itu, mungkin seseorang tidak sadar tiba-tiba ada riya di dalam hatinya. Jadi nanti manusia itu ada dua, kalau tidak ujub masuk bab riya. Ini amal ini, orang berbuat baik satu saat bisa masuk bab ujub. Ujub itu berbangga dengan amal. Jadi yang namanya ujub itu membesarkan amal di matanya sendiri. Kalau riya itu pengen dianggap besar amalnya oleh orang lain, semuanya salah. Kita ingin bahwasanya ingin amal itu dianggap oleh Allah. Kalau ujub itu orang membesarkan amal di matanya sendiri. Alhamdulillah, saya sudah begini, siapa dulu nih, saya di majlis Buya sudah berapa tahun nih. Wah, ujub tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau riya, pengen amalnya dilihat oleh orang. Ujub dan riya itu bukan sesuatu yang baik, karena itu adalah perusak amal. Maka yang amal yang benar adalah tidak ada ujub, tidak ada riya. Anda tidak berbangga dengan amal Anda karena Anda tidak mempunyai tenaga dari diri Anda sendiri. Satu sisi apa? Anda tidak ingin bahasanya amal ini diberikan untuk manusia. Riya, selesai baru nanti selamat. Kita masuk bab ikhlas. Jadi ikhlas itu semacam itu, pembersih hati. Doa-doa dosa-dosa yang tersembunyi di dalam hati yang merusak amal adalah kayak yang namanya riya dan ujub. Jadi amal yang sesungguhnya adalah keluar dari pandangan mata kita dan pandangan mata manusia. Kalau kita memandang amal kita, maka itu namanya ujub. Atau kita pengen amal kita dipandang orang, namanya riya. Yang selamat adalah beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini, hikmah yang ke-119. Semoga Allah memberikan kepada kita ketulusan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mari kita meningkat ya dalam ibadah kita selalu karena Allah, karena Allah. Jangan berpikir tentang imbalan-imbalan yang sifatnya duniawi. Bahkan yang namanya pahala itu boleh kita harap, akan tapi harus lebih banyak kita arahkan bahasanya kita melakukan amal ibadah ini karena kita ini hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini memang pangkat tinggi, pangkat yang luar biasa tinggi, sehingga amalnya karena Allah. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya ingin bertanya, terkadang manusia itu lupa dengan apa yang diminta ketika di dalam sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia meminta kepada Allah untuk dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia juga minta kepada Allah untuk dijauhkan dari sifat-sifat yang buruk dan dijauhkan dari kemaksiatan. Akan tetapi besok paginya atau setelah dia berdoa, dia lupakan doanya, lalu dia berbuat maksiat lagi. Lalu dia kembali kepada Allah di dalam sholatnya, di dalam berharapnya, di dalam duduk tahajudnya. Dia ternyata menyesali apa yang telah dia lakukan di siang harinya itu. Tapi namanya manusia selalu ada lalai dan ada khilaf, dan lalu dia berbuat lagi. Tapi ketika itu dia menyesal, lalu dia meminta kepada Allah untuk diampuni dan dirubah sikapnya. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan mengampuni apa yang dia lakukan? Dan dia di dalam setiap harinya itu melakukan lalu berdosa lagi, melakukan lagi lalu berdosa lagi, tapi benar-benar ada penyesalan di dalam dirinya. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, satu lagi untuk bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada Buya Yahya yang kami hormati, saya mau bertanya mengenai potongan hadis i'mali dunya ka annaka ta'ishu abadan. Itu padahal kan kita semua orang itu bakal mati, tapi di sini kok kenapa seolah-olah
hidup selamanya gitu. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau tanyakan bagaimana untuk mengetahui bahwa amalan kita itu diterima apa enggak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja Buya, makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Buya, biasanya kalau di akhir doa itu kan, ya Allah kabulkan permohonan kami. Apakah itu termasuk menuntut kepada Allah supaya dikabul gitu Buya? Dengan langkah-langkah sebelumnya amalan sudah baik gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Orang harus tahu hakikat tobat. Dari pertanyaan pertama, ada orang bertobat terjerumus lagi, bertobat terjerumus lagi, bertobat terjerumus lagi. Dan itu pernah terjadi kisah di hadapan Nabi SAW. Ya Rasulullah, ada seorang hamba melakukan dosa, kemudian dia bertobat, apakah diterima tobatnya? Dijawab Rasulullah, kalau tobatnya benar diterima, tapi dia nanti terjerumus lagi ya Rasulullah. Kemudian tobat lagi, apakah diterima? Dijawab Rasulullah, diterima. Tapi terjerumus lagi ya Rasulullah. Kemudian tobat lagi, apa diterima ya Rasulullah? Diterima. Sampai kapan ya Rasulullah? Sampai dia bosan tobat, baru Allah bosan tidak nerimanya. Nah ini, kalau dia bosan tobat. Nah, jadi kalau tobatnya benar diterima oleh Allah dan habis dosa itu. Misalnya orang melakukan, mohon maaf, satu dosa, kemudian dia menyesal betul, ya Allah aku ingin meninggalkan dosa itu, ampuni dosaku. Di dalam hatinya pengen, betul-betul pengen meninggalkannya, ternyata dalam perjalanannya kepleset lagi. Yang nggak benar itu adalah, ya Allah ampuni dosaku ya Allah, tapi dalam hatinya besok saya melakukan lagi ya Allah. Itu yang nggak diterima oleh Allah. Dia menyesal betul, menangis dia, namanya manusia kok, kepleset ternyata, dia dosa lagi di esok harinya, terjerumus lagi, apakah diampuni? Nyesel lagi, menangis lagi di malam hari, terus lagi. Maka dari itu, di tanda orang tobat yang sesungguhnya, dia akan menghilangkan sebab-sebab terjerumus dia dalam dosa dulu. Tobat menangis, ya Allah aku terjerumus dalam zina, ya Allah ampuni. Allah bakal ngampuni, tapi di agendanya belum dihapus, belum dibuang. Nomor teleponnya yang menzinai tidak pernah dibuang, bohong dia tobatnya. Atau dia tidak mau hijrah dari tempatnya yang menjadikan dia sebab zina, bohong, dia hanya tobat, tapi masih di lingkungan begitu. Baik, jadi ada tanda tobat itu, ada tandanya sungguh kesungguhan dia ingin meninggalkan dosa tersebut. Dia menangis, dia mencoba menghindar, tapi ternyata menghindar, masuk sana kena lagi, dosa lagi, tobat lagi, diampuni oleh Allah. Sampai kapan? Sampai kita bosan, baru Allah tidak maafkan. Jadi ketahuilah Allah Maha Pengampun. Jadi minta ampun. Sehingga begini, tanda tobat yang sesungguhnya itu tidak berpikir besok bermaksiat lagi, itu tanda tobat. Kalaupun terjadi maksiat bukan karena direncanakan pada waktu itu, kepleset, iya. Jadi kalau sudah maksiat direncanakan, ini sudah nggak jelas. Tobat ini, tobat ini. Ada tobat mungkin tobatnya pemabuk atau pelacur misalnya, tobat. Tapi besok sudah beli tiket mau pergi lagi berangkat ke sana. Misal mungkin dia melakukan mabuk di sebuah kota, Semarang ya kan. Malam hari nangis tobat sama kiai, nangis-nangis, tapi tiketnya sudah beli dia, mau balik lagi ke Semarang atau mau zina di sana. Ya bohong dia, nangisnya nangis bohongan. Kalau orang tobat itu seperti saya nggak mau lagi. Kalau saya gambarkan itu, memang kadang-kadang urusan dosa itu agak nggak jelas, tapi kalau urusan duit jelas ya. Contoh, ibu punya tas bolong, atau bapak punya saku bolong, dapat gaji 1 juta, ya kan? Pas akhir bulan, awal bulan sih gajian tuh, awal bulan ya, belum pernah dapat gaji ya ini. Awal bulan gajian, taruh di saku, sampai di rumah duitnya nggak ada, gara-gara sakunya bolong. Kira-kira bulan depan dipakai lagi tidak saku ini? Nggak mungkin. Tobat juga kayak begitu, urusan duit paham, tapi urusan dosa kadang-kadang nggak nyambung nih. Jadi maksudnya tobat itu begitu. Ya Allah, ini saku, kadang-kadang saku tidak bisa ngomong, dicerewetin. Keurangan kamu 1 juta jatuh. Sambil jahit itu marah-marah dia dijahit nih. Nah, bener itu tobat. Kalau tobat biarin saja bolong,
Ya yang penting saya tobat, nyesel saya duit saya hilang, bohong itu. Jadi itu urusan duit, paham, tapi urusan dosa kepada Allah semestinya lebih dari itu. Menangis, dia berjanji tidak akan mengulangi, tapi kok ternyata kepleset lagi, maka nanti tobat lagi bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian tadi maksudnya yang ditanyakan, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amal li akhirataka ka'annaka tamutu ghadan. Maksudnya minta dijelaskan hadis itu bagaimana? Kalau minta dijelaskan hadis ini, sebagian ulama mengingatkan bahwasanya di dalam menjalani hidup kita harus serius. Urusan akhirat yang benar. Dan urusan dunia pun yang benar. Sebab Allah senang, innallaha yuhibbu minal abdi idza amila syai'an fa'atqanahu. Allah itu senang kepada hambanya. Rasulullah menyebutkan, Allah senang kepada hambanya itu kalau melakukan sesuatu itu serius. Dan rumus ini tidak dipakai oleh kita. Orang Yahudi malah pakai. Orang Yahudi kalau nangannya apa-apa serius. Buat produk apa saja benar-benar bagus. Sampai goreng ayam pun orang Islam pada gandrung kan. Serius. Itu orang Yahudi. Tapi kita ini enggak, Masya Allah. Kita itu asal jadi jiplak. Apa namanya? Baca. Segala macam kita ini. Kualitasnya pun waduh macam-macam. Yang asli ini kita. Padahal pendidikan Islam tuh ngajari serius. Innallaha yuhibbu minal abdi idza amila syai'an fa'atqadah. Allah senang kalau hambanya berbuat sesuatu serius, benar-benar manfaatnya besar. Serius itu penting. Kalau kita mengerjakan apa-apa serius, fokus. Nah, termasuk urusan dunia yang serius. Halal haramnya, kemudian akibat-akibatnya, jangan membahayakan, itu diseriusi. Sehingga sebagian mengatakan bahwa itu keseimbangan antara dunia dengan akhirat. Artinya apa? Disebut dunia dulu. Kalau kau bekerja seolah-olah hidup 1000 tahun. Maksudnya bekerja keras. Bekerja keras, akan tapi jangan lupa engkau bakal mati. Maka amallah akhirat untuk persiapan kematianmu. Padahal kematian bisa, dan anggap kematian esok datang di esok hari. Kalau Anda mati esok hari kira-kira bagaimana? Nggak keluar dari masjid, Allah, besok jam 12 malam insya Allah bapak ini bakal mati ya. Gimana kira-kira? Wah, nggak kelihatan, maksiat semuanya dia hilang semuanya, mau mati. Dan nanti awas kalau tidak baik masuk neraka loh kamu. Allah. Nah, ini. Jadi maksudnya begitu. Kalau Anda pengen mencari dunia seolah-olah hidup sepanjang hidupmu, tapi ingat bahasanya kematian juga bisa datang di esok hari. Sehingga dalam Anda mencari rizki itu Anda tidak akan melanggar Allah. Anda tidak akan melakukan keharaman. Ini satu makna, motivasi untuk bekerja. Kalau bekerja yang serius. Tapi makna lain, dan ini lebih dakik, lebih mantap, lebih tepat atau lebih jeli, lebih cermat. Makna yang kedua, itu makna yang pertama. Makna yang pertama biasanya dipakai oleh ustadz-ustadz motivator nih. Bekerja terus, Allah berfirman, Nabi Muhammad bersabda begini, bekerjalah seolah-olah kau hidup sepanjang waktu, dan beribadahlah seolah-olah kau mati esok hari. Ibadah top, kerja top. Nah, ini kan motivasi, keseimbangan dunia akhirat. Tapi makna yang kedua coba Anda renungi. Bekerjalah seolah-olah engkau hidup sepanjang masa, dan beramal baiklah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati esok hari. Pertanyaannya, akankah engkau hidup sepanjang masa? Jawabannya apa? Akankah Anda hidup sepanjang masa? Enggak, sudah tidak usah kerja. Sebenarnya gitu kondisinya. Karena engkau tidak bakal hidup sepanjang masa. Coba pertanyaannya, mungkinkah Anda mati esok hari? Mungkin? Sudah ibadah, berarti dunia tidak usah diurusi. Jadi nyantai saja. Jadi ini adalah dunia tasawuf, menekankan dunia ini. Jadi akankah engkau hidup? Bekerjalah seolah-olah engkau hidup sepanjang masa. Bohong, saya tidak akan hidup sepanjang masa. Saya tidak akan kerja kayak begitu. Tapi kau akan berbuat baik untuk akhiratmu karena engkau bisa mati esok hari. Nah, itu baru benar. Karena saya bisa mati esok hari. Makanya apa? Tetap dikukuhkan urusan akhirat. Ini makna yang kedua dan lebih tepat. Sebab kalau nanti makna yang pertama ini lebih digembar-gemborkan, lupa, giliran kerja, sholatnya ntar dulu. Ibadahnya ntar dulu. Maka keseimbangan yang sesungguhnya adalah bagaimana di dalam kita menjalani hidup ini terus sambung kepada Allah Subhanahu wa taala.
Adapun masalah kekayaan itu sudah pernah disebutkan kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, dunia ini adalah bukan untuk ahli iman. Akan tapi orang al-mu'minul qawiyyu, orang yang beriman, yang kuat, itu ahabbu, lebih dicintai oleh Allah daripada yang lemah. Kalau anda kaya, tapi dengan kekayaan anda bisa beramal baik, anda punya pahala baik. Anda seorang pengusaha yang hebat, bagus. Akan tapi haruskah untuk selamat harus anda menjadi kaya dulu atau menjadi penguasa dulu? Tidak. Menjadi apapun anda selamat. Jangan menyandarkan saya akan jadi penguasa dulu baru nanti saya akan beramal baik, atau saya akan nunggu kaya dulu nanti baru saya akan beramal baik. Nggak benar semacam itu. Jadi yang perlu dihadirkan adalah di dalam kita menjalani hidup ini kita harus ingat bahwasanya kita ini bisa mati sewaktu-waktu kalau sesuai dengan hadis tersebut. Sehingga kalau kita melakukan kerja, jangan sampai saya melakukan pekerjaan ternyata saya mati punya dosa bersama pekerjaan saya. Boleh anda kerja, tapi ingat bahwasanya anda mati esok hari. Bagaimana? Berarti pekerjaan saya harus halal, harus punya nilai ibadah. Aku mencari nafkah untuk anak keluarga saya yang halal, sehingga as-sa'i lil armalati wal masakini kal mujahid fisabilillah. Orang yang bekerja mencari rizki untuk orang yang melarat, untuk anak-anak fakir, maka itu seperti orang jihad di jalan Allah. Luar biasa. Tapi mencari rezeki untuk perempuan yang dizinainya atau untuk sesuatu yang haram, dia neraka. Sehingga di dalam urusan kerjanya dia bakal benar. Ini maknanya. Jadi dari hadis tersebut adalah jika anda bekerja, tolong hubungkan dengan akhirat. Jadi kalaupun anda bekerja keras, ketahuilah kerja keras untuk apa sih? Apa yang kau kejar? Jika anda mengejar bahwasanya di belakang ada fakir miskin yang harus saya, terus anda kerja terus karena anda fakir miskin. Tapi jangan lupa bahwasanya harus anda porsi ibadahnya harus benar-benar kuat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian masalah yang ketiga, bagaimana kita mengetahui amal kita diterima oleh Allah? Tidak ada yang tahu, malaikat pun tidak tahu, malaikat pun tidak tahu. Makanya pokoknya cirinya amal diterima itu adalah yang ikhlas. Dan ciri ikhlas itu kalau tidak pernah diucapkan di lidah. Kalau anda ngomong ikhlas, itu nggak ikhlas loh ya. Nah, karena apa? Ikhlas itu yang tahu hanya Allah. Lah kok muncul di lidah? Saya bener ikhlas, saya tolong ikhlas, tapi ternyata dianya kurang ajar sama saya loh kan. Ikhlas. Nah nanti ada bab, maka ibu bisa didengar kembali tentang bagaimana menjaga hati agar ikhlas. Jadi amal yang diterima oleh Allah adalah yang kita lakukan dengan ikhlas. Dan ikhlas itu ada banyak penyakit-penyakit. Jadi namanya riya, dan riya itu masuknya itu halus. Tidak ada virus lebih lembut daripada riya. Jadi virus riya itu halus sampai digambarkan oleh Rasulullah dalam hadis yang anak-anak kita sampai hafal ya. Yang menarik akhfa min dabibin namratis sauda ala saqturis samma fil lailati dhulma. Yang namanya riya itu masuk ke dalam hati seseorang itu lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Terus ngulangnya susah. Kaki semut hitam ya. Tiba-tiba orang, bahkan riya itu sendiri yang menghancurkan amal menjadi tidak diterima oleh Allah tidak terjadi hari ini. Nanti waktu mau mati pun bisa. Sebelum meninggal, sehingga bisa saja malaikat berkata apa iblis menghadap kepada orang yang sudah sakaratul maut. Subhanallah, begitu mengerikannya ini. Mau mati iblis datang, bapak atau kamu ini orang baik, orang soleh, coba ucapkan la ilaha illallah dengan lidahmu biar semua orang tahu kalau kamu ahli la ilaha illallah. Rupanya iblis menuntun kita mengucapkan la ilaha illallah dengan lidah kita, sehingga hanya pengen bahwasanya agar disebut saya mati dalam keadaan la ilaha illallah. Ternyata orang soleh ini sadar ini iblis yang ngajari. Tidak, saya tidak boleh mengucapkan. Kata iblis, angkat tanganmu. Allah, ternyata ini juga bisa riak yang demikian ini. Akan tetapi kita tidak boleh suudzon bagi orang yang berla ilaha illallah. La ilaha illallah ahli surga. Maksudnya begitu dahsyatnya iblis itu akan menjerumuskan kita biarpun sampai mati. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala pernah, beliau itu nazak sakaratul maut, tiba-tiba waktu ditalkin sama pengikut-pengikut beliau, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan belum. Suruh la ilaha illallah mengatakan belum. Loh,
Ini seorang imam besar ditalkin la ilaha illallah ngomong belum. Subhanallah, Allah mengembalikan Imam Ahmad dalam kesadarannya. Para sahabatnya bertanya, Imam Ahmad, engkau adalah imam ahli sunnati wal jamaati, bagaimana engkau kami talkin la ilaha illallah kau katakan belum? Imam Ahmad menjawab, aku tidak ngomong kepadamu, aku ngomong kepada iblis yang berkata kepadaku, Ahmad, aku nyerah, sungguh kau hebat, aku tidak bisa menggodamu. Aku jawab, tidak, selagi nyawa masih ada engkau masih mungkin menggodaku. Tidak, aku tidak tertipu dengan sanjunganmu wahai iblis. Tidak. Jadi Imam Ahmad mengatakan tidak itu kepada iblis, bukan kepada orang yang mentalkinnya. Mentalkin la ilaha illallah, iblis mengatakan, hebat Ahmad kau imam ahli sunnah wal jamaah benar, sampai aku tidak bisa menggodamu. Kata Imam Ahmad apa? Tidak, selagi nyawa masih ada kau bisa saja menyusup untuk merusak amalku. Jadi tanda amal itu diterima oleh Allah adalah kalau sudah kita ikhlas. Ikhlas itu adalah diantaranya sudah kita pikirkan lagi. Jadi kalau kita ikhlas itu kita berbuat, kita tidak usah sebut-sebut itu semua seperti bahkan kita akan tambah lagi. Kalau kita berbuat tidak pernah kita sebut lagi, tidak usah berkata oh aku sudah berbuat, nggak perlu ngomong gitu. Jadi justru kalau kita ikhlas, kita berbuat terus berbuat lagi dan berbuat lagi. Bahkan kalau orang ragu atau takut tidak diterima, bagaimana? Itulah hakikat ikhlas. Kalau takut tidak diterima itu bagaimana? Itu hakikat ikhlas. Ya Allah, aku takut amalku tidak diterima oleh Allah. Karena dia takut amalnya tidak diterima oleh Allah, maka dia menjaga. Bahkan setelah dia memberikan 100.000, tak taunya kelihatan orang aku ngasih 100.000. Aduh, ya Allah kenapa kelihatan orang? Nah, kalau sudah sampai mikir begitu, ini tanda orang takut ini. Takut ditolak, berarti diterima oleh Allah. Ya Allah, ketahuan 100.000. Aduh, kalau begitu aku harus cari 100.000 lagi yang nggak ketahuan sama orang. Hebat kan? 100.000 ketahuan sama orang. Aduh, pinggirah ke keropak sana. Saya pengen cari 100.000 yang nggak ada orang lain lihat. Nah, begitu baru hebat. Jadi ikhlas itu semacam itu. Berjuang terus, berjuang dan tidak ada akhirnya. Ini. Jadi masalah ikhlas ini sungguh luar biasa. Maka perlu juga ilmu. Sehingga perlu Imam Ghazali mengajari silsilah membersihkan hati. Termasuk diantaranya paling berat adalah namanya riya. Riya itu luar biasa. Riya itu kadang-kadang dengan tidak harus dengan lidah. Kadang-kadang cukup dengan halus sekali. Misalnya ibu-ibu yang jago sholat malam itu lah, rupanya ke kantor itu rupanya mengantuk-ngantukkan diri. Masya Allah ibu kok ngantuk ngelembur ya? Enggak, semalam saya tahajudnya agak awal kok. Agak awal kok. Yes. Oh, jadi ibu ini jago tahajud nih. Oh, subhanallah. Ya, hati-hati dengan amal-amal, bisa saja rusak karena kita itu tidak ikhlas. Baik, kemudian kita pun juga tidak boleh menilai orang lain tidak ikhlas. Kalau riak tunjuk ke sini, kalau ikhlas tunjuk keluar. Itu baru selamat amal kita. Jangan ngomong aku ikhlas. Kalau Anda ngomong ikhlas sudah tidak ikhlas. Tapi katakan orang itu ikhlas. Kelihatannya riak, mungkin dia pura-pura riak saja. Riak pura-pura ada loh ya. Ada pura-pura riak. Kalau nunjuk orang lain jangan mengatakan wah orang riak. Ya, malaikat saja nggak tahu kok Anda tahu. Malaikat nggak tahu si fulan riak. Malaikat tugasnya mencatat amal, disetorkan, ternyata ditolak oleh Allah. Malaikat tidak tahu. Dalam hadis Imam Ghazali meriwayatkan satu hadis, malaikat sampai nanti kepada Allah ditolak. Aku tidak terima, dia berbuat bukan karena aku. Lah orang malaikat saja nggak tahu kalau dia riak, bagaimana Anda tahu si fulan riak? Nggak bisa kita tahu. Makanya kita sering suudzon, berbuat begitu saja pamer. Loh, nggak boleh Anda nilai begitu. Riak jangan ditunjuk ke orang lain, tapi riak tunjuk ke sini. Makanya jangan ngomong ikhlas. Pernah dengar atau pernah ngomong ikhlas, saya ikhlas kok ngomong-ngomong. Wong ikhlas yang tahu hanya Allah kok cerita sama saya. Ya nggak diterima dong, nggak ikhlas itu namanya. Baik, insya Allah lihat nanti, ambil CD, bisa di copy CD tentang bagaimana mengabadikan amal. Itu adalah rentetan rinci tentang ikhlas itu semuanya. Kemudian kita minta kepada Allah agar diterima oleh Allah, itu tidak menuntut, karena kita minta untuk diterima, kita bukan minta imbalan. Kita sudah sebutkan kemarin, minta pahala bukan sesuatu yang aib. Minta pahala, ya Allah berikan kepadaku pahala, karena pahala itu juga makna keridhaan kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sudah dibedakan antara pahala yang maknanya adalah karunia dari Allah dan namanya tuntutan atas amal kita. Beda loh ya.
ya Allah aku berikan kepadaku pahala. Beda dengan ya Allah aku sudah sholat 2 rakaat. Mana itu minta iwat, minta pengganti itu. Aku sudah sholat duha ya Allah, mana enggak kaya-kaya saya ya Allah. Saya sudah melakukan sholat 2 rakaat, mana pahalanya? Menuntut seolah-olah kita ini punya hak atas Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak, kita seolah punya hak atas Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak ada kewajiban bagi Allah untuk kita. Tapi minta pahala bukan sesuatu yang bertentangan dengan yang kita sebutkan. Ingat kemarin antara pahala, sehingga Imam Ibn Athaillah Sakandari tidak mengatakan thawab, tapi iwab. Pakai istilah iwab, sudah kita jelaskan pada minggu yang lalu. Jadi kita minta, ya Allah terimalah doaku. Agar diterima doa itu doa juga di atas doa. Kita berdoa, setelah berdoa kita berdoa agar doa kita diterima oleh Allah. Itu sangat baik, dan begitulah kebiasaannya seorang muslim mukmin. Khawatir doanya tidak diterima oleh Allah, maka minta agar doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan minta agar diterimanya doa itu bukan minta iwat, bukan minta gaji, minta imbalan dari Allah Subhanahu wa taala akan pekerjaan. Karena apa yang kita hanya minta diterima, dan diterima itu akan hakikat yang kita cari. Ya Allah taqabbal minna innaka antas samiul amin. Dan Allah sendiri yang mengajari dalam Al-Qur'an. Sayyidina Zakaria, taqabbal minna innaka antas samiul alim. Taqabbal minna. Ya Allah terimalah ini, Allah ini ajaran Allah yang mengajarinya, mengajarkan untuk kita agar kita memohon kepada Allah agar diterima doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lainnya, ini apa? Banyak pertanyaan. Saya bekerja di toko emas. Setiap pembelian emas jika dijual lagi akan dipotong kerugian. Misalnya 1 gram emas harganya 100.000, jika dijual akan dipotong 10.000 jika emas tidak rusak. Nah, begini, itu namanya jual beli. Nggak ada masalah misalnya harga jual dengan harga beli beda. Misalnya kalau Anda membeli emas dari saya hargai 100.000, karena emas dari saya sudah saya bersihkan, saya siapkan untuk dipakai. Tapi kalau sudah Anda pakai, bisa kecemplung kuah segala macam dan sebagainya, ya kan? Balik saya beli dengan uang, bukan dengan emas. Yang nggak boleh adalah Anda jual beli emas dengan emas tapi beda beratnya. Tapi kalau Anda beli emas dengan uang, masalah selisihnya nggak penting. Misalnya Anda kalau beli dari saya 100.000 1 gramnya, yang normal saja 500.000 1 gram, selesai jual beli transaksi beres. Kemudian Anda pengen menjual emas tersebut, saya punya kaidah, saya akan tawar, saya beli 50.000. Kalau Anda rela, sah, saya beli emas 1 gram menjadi 50.000, dari 500 ke 50.000, ya boleh saja, karena Anda boleh mengizinkan. Anda mengizinkan, karena ini transaksinya jual beli murni, karena Anda menjual kepada saya dan saya membeli, dan transaksinya adalah emas dengan uang, tapi syaratnya harus bayar kontan dan tidak boleh ada yang ditunda barangnya, barang kontan. Emas itu boleh-boleh saja. Yang nggak boleh itu adalah jika Anda menjual emas uangnya besok atau uangnya nanti. Makanya ini riba, masuk bab riba itu. Jadi ada riba itu bukan riba korut, pinjam meminjam yang ada bunganya, bukan. Ternyata kita transaksi emas dengan uang, karena emas dengan uang ini termasuk digolongkan, ya, nakden itu adalah emas dan perak aslinya, uang dimasukkan ke bab emas. Jadi kalau orang jual beli uang itu harus syaratnya transaksinya adalah kontan dan di tempat itu sudah diserah terimakan. Misalnya kalau saya jual dolar kepada Anda, saya punya rupiah, beli dolar, kok rupiahnya dibayar besok, nggak sah, masuk bab riba.
Jual beli emas, bayarnya besok nggak sah. Tapi kalau yang Anda ceritakan tadi, asalkan transaksinya kontan semuanya, nggak ada masalah. Masalah pengurangan harga itu adalah kebijakan yang beli dan keikhlasan yang jual. Kebijakan yang beli, terserah saya mau beli berapa saja. Bahkan kalau belinya lebih mahal juga boleh kok. Misalnya, saya jual 100.000, kalau Anda kembalikan kepada saya, nanti saya akan beli 150.000. Boleh, hebat. Jadi nggak ada masalah urusan begitu, boleh-boleh saja. Itu bukan sesuatu yang riba, karena sudah terpotong ceritanya, jual beli murni, selesai. Baru setelah itu Anda bosan dengan emas, Anda kembalikan lagi, Anda jual, karena di situ mungkin ada pembenahan dan sebagainya. Baik, jadi mengurangi harta. Kalau rusak sama, yang penting Anda rela sebagai pembeli, penjual, Anda menjualnya rela diberi murah. Tapi yang nggak benar adalah, saya punya emas rusak, beratnya 10 gram, saya mau ganti, tuker emas yang bagus 8 gram, riba. Kalau pengen selamat, jual yang 10 gram biarpun lebih murah, dapatnya nanti berapa? 5 gram atau 7 gram, tidak ada masalah. Jual dulu murni kepada sang pembeli, penjual emas, Pak, saya punya emas 10 gram, tapi banyak yang rusak ini, hitam, warnanya macam-macam, saya jual berapa harganya? Terserah, harganya berapa nggak penting. Baru setelah itu dengan duit ini saya beli emas yang baru. Tapi kalau tukar emas dengan emas, 10 gram ditukar menjadi, jual menjadi 8 gram, riba, tidak diperkenankan. Wallahu a'lam bishawab. Ini tentang apa ini? Hah? Seiring, Buya, benarkah bekerja di toko emas itu haram? Karena pernah tanya sama Ustadz di mana ini, karena di situ ada ribanya. Memang bekerja di tempat yang ada ribanya haram, tapi bekerja di toko emas tidak harus haram. Kalau toko emasnya benar, tentu tidak haram. Tapi kalau toko emasnya menghalalkan riba atau membiasakan ada riba di situ, jadi haram. Sebetulnya Islam tidak merepotkan, asalkan mau patuh dengan syariat. Kemarin sudah kami gambarkan, kadang yang namanya riba itu tidak harus ada yang dirugikan, tidak harus ada yang dirugikan. Misalnya saya penjual emas, Anda pembeli, dan saya tahu Anda itu orang punya banyak duit. Ketemu Anda pas lewat toko, bu, ini bagus barangnya nih bu, bagus nih, bawa aja dulu bu, duitnya besok. Dan besok juga dibayar uang saya, emas saya laku kan. Ibu ini untung karena dapat emas bagus kan, saya juga untung dapat duit pembelian. Lihat, nggak ada yang dirugikan, tapi ini riba. Kenapa? Emas yang dibeli dulu, ternyata duitnya dibayar besok. Nah, kalau terjadi begini, ini namanya riba. Tapi bisa, misalnya bisa diatur, diselesaikan. Misalnya Anda pengen beli emas, nggak punya duit, namanya ngutang. Kalau ngutang nggak sah, beli duitnya kok bayar nanti nggak sah. Tapi ada solusinya. Ibu kalau ngutang, kalau saya menjual emas kepada ibu, duitnya besok haram. Loh, tapi kan saya senang barang ini, takut diambil orang. Nah, begitu ya. Ibu senang bener, baik. Saya punya kasir di pojok sana. Ibu pinjam duit 10 juta ke kasir sana. Setelah itu 10 juta bawa ke sini, bayarin 10 juta, ini emasnya. Saya ambil duit 10 juta. Ibu punya utang berapa? 10 juta kepada kasir, bukan utang emas kan? Utang pembelian emas. Itu bisa diselesaikan dan tidak ada masalah kalau begini. Sehingga yang namanya orang Yahudi itu sampai menganggap yang namanya riba itu nggak beda dengan jual beli. Memang hampir ada kemiripan, tapi yang menjadikan halal haram itu transaksi. Akadnya itu menjadikan orang itu masuk haram atau tidak. Maka patuh kepada syariah itu tidak susah. Jadi kami himbau pada toko emas itu menyiapkan uang tunai yang banyak. Jika ada orang mau pinjam emas, suruh pinjam uang saja. Anda percaya kepada satu orang mau beli emas, ya sudah, Anda tidak boleh mengambil emas duitnya besok. Lalu bagaimana? Pinjam duit sana tuh sesuai dengan yang dibutuhkan. Setelah pinjam duit baru dibayarkan ke emasnya, ini jual beli emas, maka dia utangnya utang uang, dibayar nanti. Dan itu adalah diperkenankan kalau begitu. Memang caranya banyak.
Jadi intinya para toko-toko emas yang pengen masuk surga ada ilmunya dan tidak akan mengurangi sedikit pun cara transaksi Anda. Memang nanti ada hal-hal yang lain ya hal-hal yang lain, misalnya keharaman-keharaman yang sifatnya aridi, sesuatu dari luar, misalnya memasangkan, megang lehernya pembeli, ini sudah sesuatu yang haram, tapi haramnya bukan dalam transaksi. Kan ada, sebab pedagang emas kan harus cekatan begitu, ibu ini cantik bu, di lehernya nempel-nempelkan gitu ya, masang-masangkan, itu juga bermasalah, itu haram. Kalau yang begitu haram. Kalau haram-haram begitu, ada sesuatu yang haram menjadi haram. Tapi jual beli di toko emas tidak haram kalau toko emasnya toko emas yang syar'i, toko emas yang benar menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini saja karena waktu. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Baik, mari kita doa dan juga ada pengumuman. Lupa lagi anak-anak. SDIT mana? Tidak ada. Dibuka di pesantren itu SD, bukan pesantren, di samping pesantren. Sebab pesantren itu program khusus belajar ilmu syariah, belajar fikih, belajar hadis, belajar ini di pesantren. Ini sentral pondok kita itu adalah di pesantren Al-Bahjah itu, yang di situ ada majelisnya. Tapi kita membuka untuk melayani saudara-saudara kita yang pengen anaknya juga sekolah, maka yang full day kita juga membuka namanya Sekolah Dasar Islam Tahfidzul Quran. Nanti ada target menghafal Quran untuk melatih kecerdasan anak. Dan ketahuilah, menghafal Al-Quran tidak mengganggu kecerdasan, justru memperkuat kecerdasan anak. Nanti yang tidak mampu akan diarahkan sesuai dengan ininya. Yang jelas targetnya bagaimana anak bisa menghafal Quran, berapa juz, 15 juz atau 10 juz dalam usia SD. Ini ada full day. Itu ada SDITA, cuman tahun ini kita akan menerima hanya 90 siswa saja, kita jadikan 3 kelas. Itu saja informasi. Brosur sudah tersebar, mohon diinformasikan kepada yang lainnya, karena kita perlu juga untuk sisi ini, kita perlu mengambil sisi akademi. Banyak orang yang, Buya saya pengen nitipkan anak saya tapi sambil sekolah di luar. Oh, nggak bisa, kecuali kita buatkan sekolah yang memang ada sendiri. Sebab anak pondok jangan diganggu. Jadi program pondok ada sendiri, program sekolah ada sendiri. Itu kita hadirkan insya Allah di Al-Bahjah, dan pendaftaran sudah dibuka. Yang ini mohon diinformasikan kepada yang lainnya, karena itu tentunya bukan, dan kami punya cita-cita. Semua sekolah yang bakal didirikan oleh Al-Bahjah bukan hanya untuk anak-anaknya. Berharap nanti akan difasilitasi untuk orang tuanya. Orang tuanya harus ada keinginan, kerinduan untuk diberi fasilitas untuk bagaimana belajar, sehingga anak baik, orang tua baik, semuanya bisa baik nanti, sehingga keluarga akan berubah perlahan demi perlahan menjadi keluarga surga sebelum masuk surga. Itu ini cita-cita, karena jangan sampai sekolah nanti hanya yang baik anaknya saja, ibunya itu di luar nggak mau ngaji. Bu, di sebuah sekolahan itu kita ngisi pengajian di sebuah sekolahan, ibu-ibu nggak mau ngaji, sudah kayak punya surga. Jadi ibu-ibu yang nganterin anaknya itu lebih enak ngobrol, cerita tentang kemarin saya ke Singapura, kemarin saya ke Malaysia, kemarin saya gini itu ngerumpi, besok rombongan yuk makan di sana, makan di sana. Nah, ini kan sayang, perlu diarahkan yang positif ya. Biasanya ibu-ibu yang nganterin anaknya, oh besok makan, sampai semua rumah makan sak Cirebon itu dikenal semuanya. Babul akal, bab makan. Baik, ini kita akan arahkan yang lebih baik. Makan bolehlah makan di Al-Bahjah nanti ya. Makan sambal yang pedas ada nanti di situ ya. Jadi intinya kita ingin membuat sebuah sekolahan, jadi situ ada akademi pendidikan formal, tapi bukan pondok pusat. Kalau pondok pusat tidak ada formalnya, pondok pusat syariah, ilmu dakwah, ilmu fikih dan yang lainnya. Tapi di sampingnya ada kita lahan, alhamdulillah banyak lahan, tinggal pembangunannya semoga dimudahkan oleh Allah. Sekaligus kita minta doa pembangunannya semoga segera dimulai. Ketahuilah, doa dari Anda semua lebih mahal daripada sumbangan yang Anda berikan. Kalau seandainya semua tulus untuk berdoa, subhanallah luar biasa, satu saja yang dikabulkan beres. Anda berdoa semoga pembangunannya adalah beres. Ini saja insyaallah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua kemudahan, kita dijadikan pejuang-pejuang di jalannya. Mari kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami ya Allah, muliakan kami dengan iman, muliakan kami dengan ketaatan ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari sebab-sebab yang menjauhkan, menghilangkan iman, dan jauhkan kami dari sebab-sebab kemaksiatan ya Allah. Kirimkan kepada kami sahabat yang baik, kirimkan kepada kami suami yang baik, kirimkan kepada kami istri yang baik, kirimkan kepada kami guru yang baik, kirimkan kepada kami anak-anak yang baik ya Allah. Kirimkan bersama kami orang-orang yang Kau ridhai ya Allah, yang bisa membawa kami, yang menjadi sebab kami mulia di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jika ada di antara kami yang terlanjur berteman dengan orang yang tidak baik, maka jadikan dia orang baik ya Allah. Mungkin ada di antara para istri berteman, bersahabat, bergaul dengan suami yang tidak baik, jadikan suaminya baik. Atau mungkin seorang suami yang ya Allah mengadu kepadamu karena istrinya yang tidak baik, maka berkat majlis yang mulia ini berikan segala kebaikan kepada para wanita tersebut ya Allah, dan jadikanlah kami semua ahli surga-Mu ya Allah. Jika ada di antara yang hadir ahli maksiat, maka ampuni dosanya dan hentikan dari kemaksiatannya, bencikan mereka dengan kemaksiatan tersebut, ampuni dosanya dan jangan Kau sisakan sedikit pun dari dosa itu ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kenistaan, jauhkan kami dari meninggalkan solat, jauhkan kami dari meninggalkan puasa Ramadan, jauhkan kami dari tidak membayar zakat bagi yang mampu, dan jauhkan kami dari tidak mau haji bagi yang mampu ya Allah. Jauhkan kami dari segala dosa ya Allah, besar dan kecil ya Allah, dan jauhkan kami dari ya Allah segala kemaksiatan. Jauhkan kami dari minuman keras, dan jika ada ya Allah di kiri kanan tempat ini, jika ada hamba-hamba-Mu ya Allah yang masih sering minum minuman keras ya Allah, sungguh itu kebusukan, itu kehinaan. Maka kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka kesadaran, bawa mereka ke tempat yang mulia. Sungguh ya Allah, kami cinta mereka, kami tidak rela jika mereka mabuk, mereka minum minuman keras, sebab kemurkaan-Mu di minuman keras itu ya Allah. Bawa mereka ke tempat yang mulia, berikan kesadaran ya Allah. Sungguh alangkah banyaknya hamba-hamba-Mu yang dulu pemabuk, Kau angkat mereka dan Kau muliakan, seperti Malik bin Dinar, pemabuk di pasar yang selalu membuat kerusakan, akan tapi telah Kau angkat menjadi wali dan kekasih-Mu. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir atau di sekitar tempat ini anak-anak muda yang ataupun tidak muda yang biasa mabuk, berikan kesadaran ya Allah. Kami tidak rela jika mereka Kau cabut nyawa mereka dalam keadaan mereka mabuk ya Allah, sebab yang mabuk dalam keadaan mabuk imannya tidak ada. Kami tidak rela jika mereka mati dalam keadaan su'ul khatimah. Berikan kesadaran, bawa ke tempat yang mulia ya Allah, ke tempat yang mulia ya Allah, dan jauhkan kami dari judi ya Allah, judi ya Allah dengan bermacam-macam modelnya ya Allah. Jika ada di antara kami ada yang hobi judi, maka berikan kesadaran kepada mereka, dan bukalah pintu rizki yang halal yang bersih, dan jauhkan kami semua dari zina yang busuk, hina dan Kau hinakan, yang saat ini banyak terjadi ya Allah, zina yang busuk, hina dan Kau hinakan. Jika ada di antara yang hadir atau yang ada di kiri kanan masjid ini, ada yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, pelaku-pelaku zina, maka kami mohon ya Allah, berikan kesadaran. Sungguh kami cinta mereka, mereka adalah umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami tidak rela jika mereka Kau seksa di barzah, Kau seksa di padang mahsyar, Kau seksa di neraka. Kami ingin mereka masuk surga-Mu, maka berikan kesadaran dan ampuni mereka. Tutup aib mereka di dunia ya Allah, dan tutup aib mereka di akhirat, dan ya Allah, dan berikan penyesalan di hati mereka, penyesalan dan kebencian kepada zina ya Allah. Dan kami semua ya Allah, berikan kepada hati kami kebencian kepada perzinaan dan muqaddimah zina ya Allah. Jauhkan kami dari makan makanan yang haram. Jika ada di antara yang hadir ya Allah mempunyai pekerjaan yang haram, sungguh ya Allah kehadiran mereka ke tempat ini karena ingin mulia, maka bantulah ya Allah mereka ya Allah untuk keluar dari kehinaan makanan haram,
maka berikan kepada mereka pengganti rizki yang halal, yang lebih banyak dan penuh berkah. Dan sungguh ya Allah, kekayaan adalah darimu, rizki darimu ya Allah. Yang menjadikan kaya adalah Engkau, yang memberikan rizki adalah Engkau ya Allah. Sungguh bagimu mudah ya Allah untuk merubah dari haram menjadi halal ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan jika ada di antara kami hamba-hambamu ya Allah masih berada di dalam kehinaan, kemaksiatan, maka berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni mereka, dan bantulah mereka untuk meninggalkan kehinaan, kemaksiatan, dan jauhkan kami dari mempunyai hutang ya Allah. Jauhkan kami dari punya hutang ya Allah. Jauhkan kami dari punya hutang ya Allah. Dan di saat kami berhutang ya Allah, mudahkanlah kami untuk membayarnya ya Allah. Dan jangan sampai kami menunda-nunda membayar hutang ya Allah, karena itu termasuk dosa gede ya Allah. Orang yang telah menolong kami kadang malah kami siksa dengan menunda-nunda hutang ya Allah. Jika ada di antara yang hadir punya hutang, mudahkanlah mereka untuk membayar hutang mereka ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan jauhkan kami dari riba, jauhkan kami dari riba, jauhkan kami dari riba ya Allah. Mudahkan kami yang halal, buka pintu halal, tutup pintu haram untuk kami ya Allah. Mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami, dan panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan ya Allah, yang belum menikah, jagalah mereka ya Allah. Jauhkan dari segala kehinaan dan zina dan muqaddimah zina. Maka kami mohon kirimkan kepada mereka pasangan-pasangan, orang-orang yang kau ridhoi, yang kau cintai, yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah. Yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan berikan kepada kami semua anak yang soleh solehah, yang bakal dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, orang tua kami ampuni mereka, berikan kasih sayangmu kepada mereka di dunia ya Allah, dan di akhirat nanti ya Allah. Orang tua kami berikan kasih sayangmu kepada mereka dan ampuni mereka. Guru-guru kami berikan kasih sayangmu kepada mereka dan ampuni mereka ya Allah, sehingga di dunia akan mendapatkan keindahan, dan di akhirat dalam surgamu, dalam kemuliaan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, yang bersama kami ampuni kami semua. Dan jika ada orang berbuat jahat kepada kami, ada orang menyakiti kami, ada orang berbuat zalim kepada kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni mereka. Kami tidak ingin ada orang masuk neraka gara-gara berbuat jahat kepada kami ya Allah. Dan lembutkan hati kami, bersihkan hati kami dari riya, berikan kepada kami keikhlasan, dan terimalah amal baik kami Allah. Terimalah amal baik kami, dan hanya Engkau yang menerima ya Allah. Hanya Engkau yang tahu kebaikan kami ya Allah. Maka ya Allah, terimalah amal kami. Jika ada di antara kami orang yang hatinya belum ikhlas, berilah keikhlasan dan berikan ketulusan kepada semua yang berjuang bersama kami, baik di masjid ini atau di pesantren atau dimanapun ya Allah. Pejuang-pejuang yang bersama kami, berikan ketulusan, keikhlasan, dan kirimkan kepada kami hanya orang-orang ikhlas. Yang tidak ikhlas, jadikan ahli ikhlas ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada orang membantu perjuangan kami lalu tidak bisa melihat amal mereka di akhirat. Kami tidak rela, maka berikan semuanya keikhlasan, dan itulah yang sangat mereka butuhkan, tulus ikhlas. Dan seperti mereka telah dermawan dengan kebaikan, maka ya Allah, Engkau yang maha dermawan, berikan ya Allah, gantilah itu semua dengan lebih banyak dan lebih berkah ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan kami melakukan kemuliaan. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan Kau ridha pada kami. Cabutlah nyawa kami saat kami sujud dalam salat kami. Cabutlah nyawa kami ya Allah dalam keadaan kami ya Allah rindu dan cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan iman Islam. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami kelak saat Kau cabut nyawa kami di akhir hayat kami kelak, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi